Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Luwintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan bincang-bincang dengan topik demo mahasiswa Sulut. Apa yang diperjuangkan? Ini tentu menarik ya, karena beberapa waktu yang lalu, sekitar tanggal 11, tanggal 12, baik di Jakarta maupun di beberapa daerah termasuk di Sulawesi Utara, digelar demo oleh mahasiswa, oleh kalangan mahasiswa yang bahkan tentu sempat menjadi pusat perhatian banyak kalangan, terutama politisi dan para petinggi di negeri ini. Dan seperti kita ketahui bersama, di Sulut juga ada demo, dan untuk mencermati hal ini tentu kita akan berbincang-bincang terkait dengan demo yang dilakukan para mahasiswa Sulut ya, berbagai organisasi kemahasiswaan di Sulawesi Utara pada tanggal 12 yang lalu ya, tanggal 12 yang lalu. Dan untuk itu saya sudah mengundang ada 3 perwakilan mahasiswa untuk hadir dan berbincang-bincang di Tribun Bakudapa ini. Yang pertama adalah Bung Fernando M. Tampi, kemudian yang kedua Bung Alpianus Tempong Buka ya, dan yang ketiga adalah Ramadana. Dan tentu saya akan, seperti biasa, saya akan berikan kesempatan kepada 3 narasumber ini untuk memperkenalkan lebih detail akan mereka perwakilan dari mana. Pertama tentu dari Nando, kemudian Alpianus, dan terakhir Rama. Silakan memperkenalkan. Ya, terima kasih. Halo Tribuners, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Fernando Mikael Tampi. Sekarang ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Kota Manado. Ya, langsung. Terima kasih. Halo Tribuners, saya Alpianus Tempong Buka. Saat ini dipercayakan sebagai Ketua Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Eksekutif Wilayah Sulawesi Utara. Dan terakhir Ramadana. Oke, nama saya Ramadana, dipercayakan sebagai Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Metro Manado. Ya, Tribuners, demikianlah perkenalan singkat ya dari ketiga narasumber yang merupakan bagian dari pimpinan-pimpinan mahasiswa ya, organisasi kemahasiswaan yang ada di Kota Manado ya, di Kota Manado ya. Dan tentu saya akan langsung mengajak bincang-bincang ya ke 3 mahasiswa ini. Ya, tentu kita ketahui bersama bahwa di mana-mana mahasiswa memang diharapkan untuk selalu memberikan kreativitas, inovasi ya, bahkan kritis terhadap berbagai persoalan bangsa ya, karena sejarah telah mencatat bahwa mahasiswa itu sejak zaman kemerdekaan ya, kemudian mengisi kemerdekaan seperti saat ini, mahasiswa selalu menjadi garda terdepan untuk melakukan perubahan ya. Itu sejarah sudah membuktikan. Dan saat ini tentu ada banyak persoalan-persoalan kemasyarakatan yang terjadi di Jakarta, di pusat, kemudian di daerah, termasuk di Sulawesi Utara. Saya ke Bro Fernando ya. Bro Fernando, apa sebenarnya motivasi demo kemarin ya, waktu demo kemarin di Sulawesi Utara? Apa sekedar ikut-ikutan yang di Jakarta atau memang ada agenda tersendiri? Gimana? Ya, mungkin terkait dengan aksi demonstrasi yang dilaksanakan oleh sekelompok mahasiswa, tentunya pertama masing-masing organ, masing-masing elemen, nah, itu memiliki tujuan terkait dengan setiap gerakan yang dilaksanakan, khususnya lewat aksi demonstrasi, baik itu merespon isu nasional maupun merespon isu lokal yang ada. Nah, untuk aksi demonstrasi yang kemarin itu dari kami Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia sebetulnya bukan ikut-ikutan, tetapi memang merasa bahwa hari ini telah terjadi sebuah masalah kemasyarakatan, sebuah persoalan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga memotivasi kami untuk sama-sama terlibat, untuk sama-sama terjun, berjuang bersama rakyat, di mana kami lihat ini ada berbagai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat, yang lebih dulu kami melakukan kajian. Jadi
untuk aksi demonstrasi kemarin bukan sekedar ketika ada isu nasional kami langsung spontanitas turun, tetapi terlebih dahulu melewati berbagai tahapan, khususnya kajian. Oh, kira-kira benar tidak isu nasional ini soal contohnya kasus minyak goreng berdampak di masyarakat Sulawesi Utara atau tidak. Jadi bukan semata-mata spontanitas atau aksi sporadis, tetapi melewati tahapan-tahapan intelektual yang nantinya oh ternyata ini memang betul-betul berdampak ke masyarakat. Kami sebagai warga gerakan, kami sebagai mitra kritis pemerintah, sebagai agen perubahan itu harus benar-benar berpartisipasi atau terjun. Ya. Saya ke Alpianus. Alpianus, ada berapa tuntutan kemarin waktu demo dan mungkin kenapa lahir sekian tuntutan itu untuk di Sulawesi Utara lah ya. Walaupun di Manado saya kira ini kan aspirasi ini untuk mewakili Sulawesi Utara, teman-teman mahasiswa di Sulawesi Utara. Gimana? Nah, untuk tuntutan aksi kemarin itu kan sesuai dengan kajian, ada isu nasional sama isu lokal, atau isu daerah yang di Sulawesi Utara. Ya. Nah, isu nasional itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang diperjuangkan oleh mahasiswa-mahasiswa yang berada di Jakarta ya. Itu persoalan BBM, persoalan kenaikan minyak goreng, bahkan kelangkaan minyak goreng, kemudian persoalan kenaikan PPN dan lain sebagainya. Untuk isu nasional masih hampir sama. Ya. Nah, untuk isu daerah ya jelas berbeda. Karena kan setiap daerah punya persoalannya masing-masing, punya masalahnya masing-masing. Nah, kemarin sesuai dengan kajiannya kita, kawan-kawan, bahwa hari ini begitu banyak problem, begitu banyak masalah di Sulawesi Utara. Salah satunya adalah terkait SK Hibah yang terjadi di Kalasei saat ini. Ya, kawan-kawan juga mengawal soal itu, kawan-kawan LMND, terlebih khusus kawan-kawan LMND Minahasa yang kemudian ikut melakukan advokasi secara bersama-sama. Kemudian juga ada persoalan yang juga cukup luar biasa besar yang sedang terjadi, yaitu perampasan lahan yang terjadi di Kelelonde, serta beberapa problem lainnya yang ada di tingkatan daerah. Jadi saya rasa dari hal tersebut suatu keharusan untuk kemudian mahasiswa merespon persoalan. Iya. Kalau ke Rama, di PMII, apa kemudian PMII ikut melibatkan? Tadi dari GMNI, dari LMND sudah mengatakan ya bahwa banyak hal ya, poinnya adalah mereka melihat banyak persoalan-persoalan sosial, baik kebutuhan pokok maupun isu-isu nasional dan isu daerah yang perlu melibatkan mahasiswa untuk merespons. Nah, kalau dari Rama gimana? Dari PMII? Ya, kalau dari PMII memang ini kayak misal isu soal kenapa misalnya turun demo dan lain sebagainya, ya jelas ya, karena memang ada masalah yang mendasar. Ya. Masalah yang mendasar yang saya maksudkan adalah masalah kebutuhan. Karena bicara soal apa yang terus kemudian menjadi dorongan PMI untuk terlibat dalam demonstrasi di Sulawesi Utara, jelas tadi bahwa dalam proses kajian kemudian di lapangan kami menemukan dalam proses riset kecil-kecilan, mencoba mencari apakah benar bahwa isu-isu yang kemudian menjadi isu yang yang dilakukan oleh kawan-kawan mahasiswa di nasional itu berdampak tidak di Sulawesi Utara. Ya. Dan itu dari hasil riset kecilan kami dari kawan-kawan PMI yang lain, sahabat-sahabat yang lain, menemukan bahwa memang hal ini berdampak besar. Ada keresahan ada beberapa dari pasar tradisional. Itu kami turun di Bersehati, kemudian ada Paniki, kemudian ada Kerompasan, kebutuhan pokok sama ya. Nah, di situ bahwa mereka merasa soal kenaikan dari bahan pokok itu justru menghambat untuk dorong pertumbuhan ekonomi, kayak pendapatan kurang karena daya beli masyarakat menurun, daya beli masyarakat terhadap bahan pokok itu menurun begitu. Ada daya beli yang turun dari masyarakat. Nah, dan ini sangat-sangat merasa masyarakat atau pedagang di pasar itu merasa bahwa hal ini patut untuk menjadi dorong aspirasi. Ini yang terlibat PMI ikut terlibat juga ya. Makanya keterlibatan kami itu karena memang hal ini berdampak kebutuhan dasarnya dalam ekonomi ini hal yang paling urgent bagi kami. Nah, karena kebutuhan yang sehari-hari. Nah, bagi kami itu di situ kenapa misalnya melibatkan diri ke aksi-aksi. Fernando, ini ada yang menyebut ya bahwa mahasiswa hari ini kurang garang ya dengan
merespons berbagai persoalan sosial kemasyarakatan yang ada di khususnya di Sulut kurang garang. Apa benar begitu kurang garang atau berpendapat lain ya bahwa tidak benar ya? Atau apakah mahasiswa di Sulawesi Utara melihat bahwa masyarakat di sini tenang-tenang saja, tidak ada persoalan, gimana? Ya, jadi terkait dengan apa yang disampaikan tadi, melihat kondisi objektif mahasiswa Sulawesi Utara yang saat ini terlihat kurang garang, memang terlihat kan belum tentu benar atau gimana? Ya, memang belum tentu benar. Memang tidak bisa dipungkiri akhir-akhir ini mahasiswa di Sulawesi Utara terlihat kurang merespon keadaan-keadaan sosial. Memang untuk aksi yang baru-baru ini terlihat cukup besar. Saya juga sangat senang banyak keterlibatan mahasiswa. Tetapi dari berbagai tahapan, berbagai proses, khususnya dari teman-teman GMNI melakukan advokasi masyarakat, contohnya ada di Kalasei, atau di Sangihe, pernah juga di Minahasa Selatan, itu memang keterlibatan mahasiswa itu masih sangat kurang. Jadi kami mahasiswa yang saat ini hadir, turun ke jalan, merespon permasalahan sosial yang ada di masyarakat itu memang hanya sebagian kecil dari masyarakat dan juga hanya sebagian kecil dari mahasiswa yang ada di Sulawesi Utara. Dan kami rasa itu perlu juga menjadi kritikan pedas terhadap mahasiswa-mahasiswa yang ada di Sulawesi Utara. Karena kenapa? Tugas dan tanggung jawab sosial itu mahasiswa terhadap masyarakat, bagaimana mengimplementasikan ilmu terhadap masyarakat sebagai wujud dari implementasi di dalam perguruan tinggi, itu sangat kurang. Mahasiswa Sulawesi Utara ini masih terlihat sangat apatis merespon permasalahan-permasalahan sosial yang ada. Jadi tidak bisa dipungkiri memang banyak persepsi masyarakat melihat bahwa memang masyarakat mahasiswa Sulawesi Utara ini kurang aktif dalam kurang greget dalam merespon permasalahan sosial yang ada. Alfianus, ini menarik ya bahwa greget ini bisa jadi debatable, tapi paling tidak ini tentu memberikan ke mahasiswa bahwa perlu ada daya juangnya, harus lebih ini lagi ya. Tapi ini apakah sekarang ya di situ sekarang kan era digital. Sekarang era digital, bahkan kita kemarin ada 2 tahun, kurang lebih 2 tahun ada pandemi, semua belajar aja daring ya. Belajar aja daring. Bahkan sekarang ini belum 100% kita melalui akan pandemi. Pertanyaan saya, apakah demo itu masih jalan satu-satunya untuk perjuangan atau sudah ada jalan lain? Ada jalan lain yang menurut mahasiswa gimana? Atau tetap demo memang salah satu jalan, kan demo ini alat pemaksa kan? Demokrasi tapi alat pemaksa dari demokrasi atau gimana? Yang pertama yang ingin saya jelaskan mengenai soal demo. Sebenarnya apa sih urgensi daripada demo? Kan begitu. Ya. Nah, menurut saya urgensi daripada demo itu ya jelas karena demo itu berangkat daripada sebuah kajian, kemudian konsolidasi massa, lain sebagainya. Ya sehingga melahirkan tuntutan-tuntutan yang jelas. Nah, dengan barisan massa yang teratur, yang tertata rapi, maka tuntutan-tuntutan ini yang menurut saya lebih rasional, lebih efektif untuk bisa tercapai karena desakan daripada massa. Memang agak benar yang dikatakan tadi bahwa ini sifatnya sedikit memaksa. Karena memang sifatnya kan desakan. Mendesak pemerintah untuk segera merespon. Ini gawat. Ini sedang bersentuhan langsung dengan persoalan rakyat. Ini sedang dikeluhkan oleh rakyat. Jadi saya rasa demo itu sesuatu yang kemudian tidak bisa kita hindari. Apalagi di negara-negara yang kemudian seolah-olah selalu mengkampanyekan bahwa Indonesia ini adalah negara yang demokrasi. Jadi saya rasa hal-hal perbedaan pendapat yang seperti demikian dan kemudian melalui demo itu hal yang biasa dan saya yakin akan terus terawat, akan terus terjadi. Nah, persoalan untuk kemudian apakah mahasiswa tidak memikirkan alternatif lain selain demo begitu. Mungkin bisa melalui sosmed ya kan. Yang lagi tren sekarang kan TikTok, Instagram untuk menyampaikan kita juga bincang-bincang Tribun untuk menyampaikan pendapat. Tetapi yang ingin saya garis bawahi bahwa hal yang seperti ini memang benar adanya. Untuk bisa membangun opini, memberitakan kepada masyarakat, ataupun kemudian mengingatkan kepada pemerintah
bahwa sedang terjadi problem yang seperti ini. Tetapi yang paling, menurut saya yang paling lebih efektif ketika sifatnya adalah tuntutan dan sifatnya adalah sebuah hal yang sangat mendesak, hal yang sangat urgen dengan persoalan rakyat, demo itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Jadi demo itu salah satu langkah yang konkret, itu hal yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Sejarahnya jelas. Dari tahun 66, kemudian 98, apalagi ya kan. Jadi soal Malari 74 iya, ya kan? Malari 74. Jadi posisi gerakan itu Artinya masih mahasiswa hari ini masih menganggap demo salah satu jalan untuk melakukan perubahan ya, Iya. atau mengkritisi Pemerintah. penguasa ya, masih begitu ya. Saya ke Rama. Rama, ini memang agak lain ya, karena di Sulawesi Utara ini kemarin demo kelihatan sangat sopan lah, karena tidak ada hal-hal yang terjadi ya. Jadi menurut saya itu demo yang sopan. Nah, kalau kita membandingkan di Jakarta ya, di Jakarta kemarin kan ada demo yang diinisiasi oleh pemerintah, katanya ada penyusup atau bagaimana, tapi paling tidak memang rusuh, sehingga melibatkan ya, boleh dikata menjadi korban ya, seorang pegiat sosial, dosen, Ade Armando ya. Kita tahu bersama bahwa beliau babak belur karena ini ada demo mahasiswa. Pertanyaan saya, kenapa ini terjadi? Pendapat pribadi mungkin Rama kan bisa aja kan, Rama menilai kenapa ini terjadi ya, ada demo mahasiswa, kemudian ada anarkis, walaupun sekarang lagi pengusutan bahwa ternyata ada pendomplengan, karena yang terlibat dalam pemukulan ini ternyata bukan mahasiswa. Tapi pertanyaan saya, tadi kan sebelum di awal-awal dikatakan demo ini berdasarkan suatu kajian, biasanya ya kajian, kemudian sudah ini. Tapi ternyata ketika ada penyusupan susah juga dibendung. Nah, gimana menurut pendapat Rama? Dalam aksi-aksi seperti itu memang ada itu kayak penyusup. Benar. Biasanya kalau dalam aksi-aksi pengalaman saya, Iya. itu ada beberapa intel kemudian yang coba masuk, begitu. Ada orang-orang yang tidak dikenali begitu. Ada orang yang coba tidak dikenali yang kemudian kami dalam karena tadi demonstrasi adalah kerja-kerja intelektual dia. Orang melihat Harusnya bahwa dong, ya. itu terorganisir, masa itu terorganisir, dia tahu siapa kawannya, dia tahu Iya. siapa lawannya, dan kemudian jika ada orang-orang yang kemudian Menyusup. menjadi penyebab nanti adanya kekacauan, nah itu yang coba sebisa mungkin mahasiswa dalam masa itu coba menghindari, karena biasanya kekacauan itu dalam pengalaman saya juga di beberapa kali itu memang kami justru datang di situ hanya menyampaikan aspirasi. Kemudian kalau misalnya terjadi hal-hal yang terjadi hal-hal yang gesekan-gesekan itu, Iya. karena memang apa yang kami tuntut itu tidak didengar, Direspons ya. atau memang ada beberapa aparat-aparat yang mencoba untuk memanasi begitu, mencoba aparat untuk membuat gerakan ataupun aksi ini cepat selesai kan begitu. Nah, Ya. tapi tujuan dari aksi itu yang perlu kita ketahui bahwa untuk menyampaikan apa yang kemudian menjadi masalah bagi kami melewati kajian-kajian proses-proses kerja intelektual tadi. Tapi kasus yang saya utarakan tadi ini kan kasus itu ada penyusup. Ada Ya. penyusup yang ternyata bukan mahasiswa, Iya. dan apakah itu tidak diketahui oleh mahasiswa itu atau konteks gimana? nasional itu mungkin saya kurang tahu. Iya. Cuma untuk masalah yang saya sebutkan di sini tadi sejauh pengalaman saya memang Iya, ada iya. begitu. Ada penyusup-penyusup, ada coba orang yang coba ingin masuk kemudian keluar, masuk keluar, mencoba mengganggu konsentrasi massa dan lain sebagainya. Itu ada. Sering ya, di setiap demo pasti ada ya orang-orang yang entah tujuan apa yang berusaha masuk. Berusaha masuk, begitu. Terkait dengan itu, bagaimana Rama dan kawan-kawan mengantisipasi? Artinya kan sudah diketahui, sudah pengalaman. Oh iya, pasti ada yang menyusup, pasti ada yang memanas-manasi. Ya, tapi demo juga kan kalau tidak ada yang panas kan nggak greget ya. Tinggal agak harus beradab lah sedikit ya. Artinya tidak ada yang masa sih mukul premanisme kan. Mahasiswa kan identik dengan kaum intelektual muda, masa dengan jadi keras ya boleh, toh keras boleh, panas boleh, tapi saya kira kurang elegan kalau misalnya
orang Manado bilang baku tumbuh, baku ini kan itu bukan pilihan yang baik, bukan contoh, karena mahasiswa juga kan harus memberikan contoh kepada bangsa ini bahwa orang ini kaum intelektual yang beradab, bukan menunjukkan cara-cara premanisme misalnya kan. Nah, itu. Saya ke ini ya, atau ada tambahan gimana Rama? Sudah ke Nando ya, Fernando. Fernando, ini pengalaman dari Fernando, bagaimana Fernando selama ini misalnya ketika mau melakukan demo, kemudian kan nggak mungkin sendiri, game ini nggak mungkin sendiri, pasti dengan LMD, dengan itu menyamakan persepsi dulu, kemudian menyamakan isu, menyamakan pemikiran, itu kan tidak mudah. Gimana bisa biasanya mendesain itu? Nah, jadi memang soal penyamaan persepsi itu memang satu hal yang sangat sulit, mengingat tiap-tiap elemen mahasiswa, tiap-tiap organisasi memiliki cara pandang yang berbeda-beda. Ya. Tetapi hal demikian biasanya dalam persiapan aksi itu ada namanya konsolidasi. Konsolidasi itu bagaimana kami membahas soal persiapan aksi nanti. Salah satu di antaranya itu soal pembahasan isu. Memang dalam konsolidasi juga banyak terdapat dialektika, banyak terdapat perbedaan-perbedaan pendapat. Pasti. Tetapi yang perlu kita garis bawahi bahwa seluruh elemen mahasiswa yang hadir atau yang akan berupaya berjuang untuk rakyat itu pasti bisa untuk saling memahami, untuk saling mengerti. Intinya itu semua bisa dibahas, bisa dibicarakan untuk menghasilkan poin-poin yang nantinya itu bisa ada titik temu lah ya. Ada titik temu. Meskipun membutuhkan sama persis. atau membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, meskipun juga tidak sama persis, ada yang mungkin tidak bisa diakomodir, ada yang tapi berarti ditambahkan, ada yang mengalah. Karena itu LMD mengalah sedikit atau GMNI mengalah di sini, PMII mengalah di ini ya. Itu merupakan satu proses. Proses ya. Proses juga. Iya. Saya ke Alpianus, sejauh ini ketika melakukan demo, gimana respons dari kemarin kan ke wakil rakyat? Apakah wakil rakyat ini merespons dan melihat sejauh ini ada tidak gerakan setelah demo, atau mereka hanya ngomong-ngomong biasa atau memberikan surga telinga dan ternyata tidak ada apa-apanya? Nah, gimana? Ya, untuk aksi kemarin ya, artinya juga ada beberapa daerah yang lain kan. Seperti yang katakan awal. Daripada pihak pemerintah memang responnya ya bisa dikata sudah cukup baik. Ya. Cukup baiknya di mana? Ya biasanya kan setiap aksi pagarnya selalu ditutup. Berapa aksi kemarin kan? Soal aksi Omnibus Law, soal RUU KUHP, dan beberapa aksi yang lain. Kemudian digoyang, ada yang roboh, ada yang ini. Kali ini dibuka besar-besar. Tapi untuk kali ini ada yang sedikit berubah. Karena gerbangnya terbuka lebar. Sehingga kawan-kawan mahasiswa bisa masuk dengan baik ke dalam halaman gedung rakyat. Ya, saya katakan gedung rakyat karena kan milik kita semua kan. Begitu. Gedung rakyat. Nah, untuk persoalan tuntutan pun itu diterima oleh pihak legislatif ya. Diterima Siapa oleh yang kemarin menerima? Yang menerima itu ya kemarin langsung ketua DPR provinsi. Ya, DPR provinsi. Di wilayah-wilayah katanya juga begitu diterima oleh pihak legislatif. DPR. Nah, untuk setiap aksi kan kita selalu memberikan catatan kritis. Catatan kritisnya apa? Nah, oke, kalau misalnya diterima, tapi ingat, jangan sekedar diterima, tetapi harus ditindaklanjuti dan harus tercapai. Karena ini adalah suara rakyat. Jadi kalian harus memperjuangkan. Dan temponya kita tentukan. Oh, kemarin ditentukan. Iya, kita tentukan temponya. Gitu. Berapa lama? Sebulan, 2 bulan? 7 hari. 7 hari? Iya. 1 minggu. 1 minggu. Berarti ya kurang-kurangnya setelah 1 minggu prosesnya jelas. Begitu juga kawan-kawan yang lain. Itu katanya mereka juga tentukan waktu. Itu prosesnya setelah demo ya harus segera diproses begitu. Segera diproses, kemudian harus segera ada informasi balik bahwa ini sudah kami laksanakan. Ini sudah kami bawakan ke DPR RI bahwa nantinya ini akan dibahas dan ini akan selesai lain sebagainya. Kan harus begitu. Kalau misalnya kemudian kita ya katakan tadi adem ayem, ya bisa-bisa ini sekedar diterima, ya kemudian dilepas aja di atas meja, jadi menumpuk begitu.
Jadi tetap kita berikan catatan-catatan ke bawah ini harus. Jika tidak ya kita turun lagi dengan ya. masa yang lebih banyak lagi. Ya, menarik. Tama, ini setelah demo ya, pasca demo biasanya apa yang dilakukan? Kayak ini ya contoh, ini demo kan diberi waktu tadi, diberi tenggang waktu berapa lama, apa yang dilakukan Rama dan kawan-kawan untuk melihat apakah, kan gini, kan kalau misalnya tidak dieksekusi oleh pemerintah berarti kan mengabaikan tuntutan ya. Gimana Rama melihat ini? Pasca demo kalau untuk PMI sendiri biasanya mengkaji lebih soal apa yang kemudian misalnya dalam proses pertama kajian, apa yang kurang, kemudian apa yang berubah, apa yang ada sementara berlanjut begitu dong dalam kajian dan tuntutan itu. Biasanya kan dalam tuntutan ada hal-hal yang memang ada perubahan-perubahan, entah itu baik aturan ataupun satu statement atau kebijakan, itu orang ikuti terus. Apakah juga memang ini diupayakan, apa yang kemudian jadi tuntut, apa yang kemudian diperjuangkan itu sementara dijalankan atau tidak begitu. Nah, dan itu akan terus jadi pasca aksi dia tidak langsung kayak selesai begitu. Iya. Tentu hal ini akan terus diikuti terus sehingga apa yang kemudian diperjuangkan itu akan dalam intinya akan tercapai, berhasil begitu. Nah, jadi hal-hal yang mungkin beda-beda dari organisasi, beda masing-masing pun ada punya cara-cara bagaimana pasca aksi kemudian itu. Tapi yang pertama itu evaluasi. Misalnya apa yang kurang, kemudian apa yang perlu ditambahkan ya. apa yang kemudian menjadi kendala-kendala. Nah, itu hal-hal seperti itu menjadi bagian penting dalam rencana dari aksi pasca aksi begitu. Ya, saya ke Nando lagi ya. Nando, demo ini dilakukan boleh dikata nyaris serentak ya di seluruh Indonesia, selalu ada demo. Di Jakarta memang tentu gaungnya lebih kuat karena di pusat ya, kemudian ada insiden sehingga menambah kuat ya akan demo itu, akan artinya direspons oleh media. Di Sulut sendiri sudah dikatakan tadi ya, bahwa tadi kita bincang-bincang bahwa bahan-bahan kebutuhan pokok, bahan kebutuhan pokok. Tapi tahukah mahasiswa bahwa untuk bahan kebutuhan pokok, untuk menurunkan itu ada beberapa hal yang tidak bisa ditentukan oleh pemerintah daerah. Ada yang ditentukan oleh pasar, ada yang banyak faktor lah. Nah, gimana mau mendesak? Sedangkan ada beberapa faktor yang ditentukan misalnya oleh pasar bebas. Misalnya termasuk minyak goreng. Minyak goreng kan harganya tergantung dari ini pasar bebas, sehingga mau gimana pun pemerintah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, jadi mau pakai tenggang waktu pun dia tidak akan ini. Gimana? Nah, jadi terkait dengan apa yang disampaikan tadi itu memang menjadi permasalahan. Tetapi yang perlu kita tekankan bahwa pemerintah sebagai pemegang kebijakan itu bisa mengintervensi pasar yang ada di Indonesia. Nah, dan memang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab itu bagaimana pemerintah bisa menyediakan kebutuhan pokok atau komoditas lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kan pemerintah dibayar sebenarnya untuk itu. Sebagai bagaimana bisa menjamin kesejahteraan masyarakat, bisa menjamin bagaimana akses masyarakat terhadap sendi-sendi perekonomian yang ada. Jadi contohnya misalnya masih banyak langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Soal minyak goreng contohnya. Nah, itu melihatkan atau menunjukkan pemerintah gagal atau pemerintah pasrah dengan mekanisme pasar yang ada. Pemerintah pada saat ini tidak bisa berbuat apa-apa ketika harga dari BBM itu diduga atau harga dari BBM ya kan, BBM itu melonjak akibat dari krisis global yang ada. Sebenarnya ada beberapa cara berdasarkan kajian-kajian yang ada. Contohnya dengan mensubsidi BBM lewat pertambahan pajak dari naiknya harga komoditas yang ada.
komunitas global yang ada seperti kenaikan harga CPO, kenaikan batu bara. Nah, selanjutnya untuk kenaikan harga BBM sebenarnya pemerintah juga bisa menggunakan surplus dari penurunan harga minyak mentah global di awal pandemi lalu itu yang mencapai sekitaran kurang lebih 16,94 kalau tidak salah dolar AS per barel. Per barel ya. Jadi sebenarnya pemerintah dalam hal ini untuk merespon berbagai bentuk krisis yang nantinya akan terjadi bukan hanya sebatas ketika sudah terjadi baru direspon, tetapi juga ada langkah-langkah pencegahan, langkah-langkah mitigasi supaya nantinya krisis yang nantinya terjadi ataupun yang akan terjadi itu bisa lebih dibendung resikonya kepada masyarakat. Nah, soal permasalahan minyak goreng juga pemerintah bisa lewat BUMN menguasai lahan-lahan sawit karena kan dijamin konstitusi ketika ada satu komoditas pokok yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu bisa dikuasai oleh negara. Dan juga misalnya kebijakan kenaikan harga PPN atau kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 11%. Nah, memang untuk menaikkan pendapatan negara di tengah menaikkan pendapatan negara di tengah krisis ekonomi ini merupakan satu hal yang logis, tetapi jangan dibebankan kepada masyarakat. Tapi saya melihat bahwa sebenarnya yang harus dilakukan pemerintah itu bagaimana lebih mengoptimalisasi penarikan pajak kepada masyarakat. Seperti kita ketahui bersama, memang saat ini Indonesia berada pada efisiensi pajak itu mencapai titik 0,6, yang artinya apa? Jadi pajak pertambahan nilai yang baru ditarik negara itu baru sekitaran 60% total pajak yang sejatinya dari total pajak yang bisa ditarik oleh pemerintah. Jadi masih ada sekitaran 40-an% pajak yang tidak bisa ditarik pemerintah. Nah, ini menjadi permasalahan tentunya. Nah, kinerja pemerintah yang tidak sesuai atau yang kurang sesuai, yang akhirnya tidak dapat mengoptimalisasi pajak, menghambat pendapatan negara, bukan malahnya memperbaiki atau lebih baguskan penarikan pajak terhadap masyarakat, tapi malah menambah beban masyarakat untuk membayar pajak. Jadi lebih kepada bagaimana reformasi sistem birokrasi yang ada di pemerintahan saat ini, supaya nantinya bisa lebih optimal dalam menjalankan kerja-kerjanya. Ya, artinya perubahannya memang sampai ke tingkat teknis berarti tingkat teknis. Masyarakat yang birokrat yang mengatur soal hal-hal yang teknis. Saya ke Alfianus ya. Alfianus, tadi saya disebutkan bahwa salah satu yang menjadi agenda juga adalah persoalan tanah di Kalasei dan Kelelonde ya. Apakah kedua ini masih masuk ranah publik, ranah umum, atau sudah gimana kemudian? Karena saya kalau tidak salah Kelelonde itu perseteruan antara masyarakat dengan TNI kalau tidak salah. Kemudian Kalasei juga gimana? Kalau kemudian pertanyaannya apakah ini masuk dalam ranah publik? Ya. Jawabannya iya. Kenapa saya katakan bahwa ini masuk dalam ranah publik? Artian bahwa masyarakat Kalasei, masyarakat Kelelonde itu sangat butuh dukungan publik. Agar supaya mereka benar-benar dapat menguasai apa yang seharusnya menjadi milik mereka. Yang lebih besarnya lagi, artian Indonesia kemudian saat ini sedang memperjuangkan ataupun mempunyai konsep yang begitu besar mengenai reforma agraria. Tetapi nyatanya perampasan lahan rakyat ini masih terus terjadi di negara ini, di republik ini. Dengan dua contoh kasus tadi. Ini sebagai contoh konkret bahwa reforma agraria ini belum selesai. Reforma agraria yang seperti dikampanyekan begitu luar biasa, ini belum selesai. Nah, saya rasa hal ini sesuatu yang real, harus kita angkat ke publik, ke permukaan, agar supaya mendapat respon dari publik, karena bukan sesuatu yang tidak mungkin pula. Hari ini terjadi di masyarakat Kalasei, hari ini terjadi di masyarakat Kelelonde, kedepannya bisa terjadi ke kita begitu. Atau misalnya Bapak punya lahan yang cukup besar, nantinya juga bisa bermasalah. Nah, ini artinya menjadi sebuah tanda pengingat terhadap pemerintah, menjadi sebuah tanda pengingat terhadap publik, bahwa reforma agraria yang selalu digaungkan oleh pemerintah
hari ini belum benar-benar terwujud. Nah, kalau misalnya kemudian di Sulawesi Utara ingin benar-benar membuktikan bahwa reforma agraria itu sudah terjadi di Sulawesi Utara, selesaikan konflik ini. Biar clear, di publik jelas bahwa reforma agraria di Sulawesi Utara udah selesai. Iya. Tapi selama kasus-kasus seperti ini terus terjadi, ini menjadi salah satu beranda, menjadi salah satu contoh bahwa reforma agraria ternyata bukan hanya di Indonesia yang bermasalah. Iya. Di Sulawesi Utara juga ikut bermasalah. Mungkin itu. Ya. Rama, terakhir ya, karena waktu juga yang membatasi akan bincang-bincang ini. Saya ingin bertanya terkait dengan, Rama melihat gimana penanganan pemerintah ya terkait kondisi Indonesia saat ini dengan kita masih dalam suasana pandemi itu, pandemi COVID-19. Tapi kan harusnya kemarin ada refocusing ya di birokrasi bagaimana pemangkasan anggaran untuk dialihkan ke penanganan COVID. Tapi dengan naiknya bahan-bahan kebutuhan pokok, BBM, dan lainnya ya, kemudian banyaknya pengangguran, banyaknya artinya banyak hal-hal di masyarakat yang memang butuh penanganan. Bagaimana Rama melihat pemerintah Indonesia saat ini mengatasi berbagai persoalan? Karena banyak pengangguran, banyak PHK dan segala macam. Pertama bahwa dari pasca dari COVID-19 sampai hari ini pun mungkin Ya. itu ada beberapa hal yang kemudian menjadi catatan dalam pemerintah pusat ataupun Sulawesi Utara itu dalam keterlambatan. Jadi antisipasi gitu. Antisipasi terhadap hal-hal yang menjadi masalah itu sepertinya ada kekurangan begitu. Ada kayak terlambat antisipasi, kayak misalnya dari gejolak global, ada perang dan lain sebagainya, itu kan yang jadi alasan kenapa harga minyak naik. Nah, contoh hal seperti itu akhirnya tidak diantisipasi lebih bagaimana kemudian Indonesia ataupun negara pemerintahan ini mengelola ataupun mencari satu alternatif untuk mengantisipasi masalah-masalah yang bersifat struktural dari global hingga ke lokal. Nah, hal-hal seperti itu kiranya menjadi menjadi hal yang kemudian harus diperhatikan kepada pemerintah. Juga kalau misalnya tanya tentang bagaimana pemerintahan ini ya, berapa banyak kemudian tuntutan yang terjadi. Nah, itu bisa jadi satu pembanding bagaimana kemudian seberapa baik pemerintah mengelola negara ataupun mengelola urusan-urusan menjadi yang kewajiban menjadi dari mereka. Nah, hal itu terlihat dari beberapa banyak penolakan dari masyarakat. Nah, itu kiranya menjadi hal yang menjadi hal yang contoh kecil bagaimana kemudian kerja pemerintah itu, karena kalaupun kerja bagus begitu dong, itu beberapa masalah mungkin tidak terlalu penting untuk tapi ini beberapa hal aksi kayak tadi dijelaskan oleh kawan-kawan, ada aksi-aksi lokal, ada gerakan-gerakan lokal, ada masalah lokal yang kemudian terus diperjuangkan, ya berarti ada masalah memang. Nah, hal ini yang perlu kiranya diperbaiki untuk tadi kepentingan kita bersama, kepentingan masyarakat menengah ke bawah. Ya. Dan Tribuners tentu saya kira bincang-bincang ini sangat menarik dan banyak hal tentu yang sudah kita peroleh terkait demo mahasiswa di Sulut ya, tentu tadi sudah terinformasi ya, sudah terjawab apa yang mereka perjuangkan. Apakah yang mahasiswa perjuangkan ketika melakukan demo? Tadi sudah diutarakan baik hal-hal yang bersifat nasional maupun lokal ya, yang sudah diperjuangkan dan akan terus diperjuangkan oleh kalangan mahasiswa. Dan seperti biasa, sebelum saya menutup akan bincang-bincang ini, saya berikan kesempatan masing-masing ya, singkat untuk ada closing statement yang isinya bisa pesan, bisa simpulan dari bincang-bincang kita tadi. Dan yang pertama saya berikan kesempatan ke Fernando, kemudian Alpianus, dan terakhir Rama. Silakan. Ya, jadi untuk closing statement mungkin sedikit informasi. Jadi Indonesia sebenarnya di awal tahun 2022 ini mengalami tren positif dalam pertumbuhan ekonomi. Tetapi yang nantinya ini krisis ekonomi global dan maupun konflik sosial itu bisa menjadi ancaman terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Nah, di mana itu konsumsi masyarakat atau daya beli masyarakat itu menjadi faktor utama, menjadi variabel kunci terhadap perekonomian Indonesia itu sendiri. Karena di mana konsumsi masyarakat itu dia menyumbang sekitaran 50% PDB Indonesia yang tahun lalu. Jadi
dibutuh kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro terhadap rakyat, di mana dapat menjamin konsumsi masyarakat secara umum, di mana dapat menjamin kesejahteraan masyarakat, pemerataan akses ekonomi terhadap masyarakat. Dan memang untuk kami, pesan juga kepada mahasiswa yang ada di Sulawesi Utara, sekiranya bisa lebih giat lagi, bisa lebih aktif lagi merespon konflik-konflik sosial yang ada di masyarakat. Dan juga untuk seluruh masyarakat, kami membutuhkan dukungan dari masyarakat, meskipun hanya sebatas restu dan doa. Kami mahasiswa hanya bagian kecil dari masyarakat, tetapi kami mempunyai mimpi yang besar, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Memang banyak komentar-komentar daripada netizen yang merespon negatif terhadap aksi-aksi kami. Yang kami ingin sampaikan, coba pahami lebih dalam akar permasalahan sebelum bagaimana merespon apa yang kami lakukan. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk Tribun yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk bagaimana mengklarifikasi bisa juga atau memberitahukan kepada masyarakat bahwasanya bangsa kita hari ini sedang tidak baik-baik saja. Mungkin demikian. Yang menjadi pesan kritis saya bahwa negara harus lebih kuat daripada kaum segelintir orang. Negara harus lebih kuat daripada sekedar korporasi. Karena nyatanya hari ini negara keropos disebabkan oleh segelintir orang, disebabkan oleh korporasi yang kemudian membelokkan cita-cita negara, membelokkan cita-cita reformasi guna kepentingan pribadi. Kita ketahui hari ini bahwa ketajaman penguasaan ekonomi di Indonesia begitu luar biasa. 1% orang terkaya di Indonesia menguasai lebih dari setengah kekayaan alam Indonesia. Maka saya rasa ini menjadi tugas daripada negara. Artian tugas daripada kita semua. Negara berarti kita semua yang ada di dalamnya. Untuk memposisikan bahwa negara itu untuk semua. Indonesia itu buat semua. Bukan Indonesia itu hanya untuk segelintir orang. Dan Indonesia itu hanya untuk kaum korporasi. Tapi Indonesia semua buat semua. Sekali lagi ingin saya pesankan bahwa hentikan rejim oligarkis, hentikan konsolidasi antara pihak pemerintah dengan pihak korporasi yang kemudian hanya sekedar menguntungkan mereka dan memojokkan segala bentuk kepentingan rakyat dan memojokkan kehidupan rakyat Indonesia. Mungkin itu, terima kasih. Ya, Rama silakan. Kalau dari saya, harapan saya pertama, negara Indonesia itu menguasai betul memang sumber dayanya. Karena intervensi terhadap pasar itu sangat penting bagi saya selaku mahasiswa ekonomi. Jadi harapan saya memang pemerintah mampu mengintervensi pasar. Karena tadi ada kecenderungan ketergantungan di global, walaupun saya ketahui itu. Cuma ada upaya-upaya kayak misalnya kebutuhan-kebutuhan yang menjadi kebutuhan mendasar, misalnya kedaulatan terhadap pangan, itu menjadi pegangan yang kuat untuk negara ambil alih. Kemudian juga sumber-sumber daya yang memang menjadi kelebihan dari Indonesia yang kemudian menjadi satu kekuatan bagi Indonesia untuk tadi tujuan-tujuan jelas bahwa yang disampaikan oleh kawan-kawan tentang kesejahteraan dan lain sebagainya. Tapi menurut saya tadi kan konsolidasi tadi oligarkis dan lain sebagainya yang menjadi penyebab awal dari kemunculan Indonesia hari ini. Karena ada konsolidasi yang besar, aliansi bisnis politik itu, kemudian intervensi pasar sebisa mungkin, dan pengendalian stabilitas harga, bahan pokok dan lain sebagainya. Mungkin itu dari saya. Sekian. Ya. Dan benar-benar demikianlah bincang-bincang kita hari ini dengan tema demo mahasiswa Sulut, apa yang diperjuangkan. Dan saya kira apa yang menjadi topik kita hari ini sudah terjawab ya lewat bincang-bincang tadi. Dan tentunya saya Asyul Bintang dari Tribun Bakudapa mengucapkan terima kasih kepada Bung Fernando ya, kepada Alpianus dan juga Bung Rama yang sudah menerima undangan kami untuk datang berbincang-bincang di studio Tribun Bakudapa. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini setia menyaksikan akan acara Tribun Bakudapa. Dan kita akan bertemu lagi pada besok hari tentunya dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.